Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Psikologi Belajar. Oke, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Ada seorang klien, lebih tepatnya seorang ibu yang menceritakan tentang keadaan anaknya. Bahwa selama pandemi ini anaknya menjadi lebih kasar. Menurut si ibu, anaknya menjadi lebih agresif. Perilaku yang muncul yaitu seperti memukul, menendang, mencubit, dan lain sebagainya. Perilaku tersebut muncul terutama pada saat keinginan si anak tidak dapat dipenuhi. Sang ibu khawatir dan bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Oke, singkat cerita, setelah melalui penggalian informasi lebih lanjut, memang ternyata selama pandemi ini kedua orang tua sibuk di depan laptop masing-masing lebih tepatnya, sehingga agar situasi lebih kondusif, orang tua tetap bisa bekerja dan anak tidak mengganggu. Menurut pemikiran orang tua, lebih baik si anak diberikan HP. Lebih baik si anak diperbolehkan untuk menonton YouTube. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata apa yang ditonton oleh si anak adalah konten-konten yang tidak jauh dari kekerasan. Kurang lebih sama dengan yang dia lakukan pada saat ini, yaitu memukul, menendang, mencubit, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana kaitan antara kedua hal tersebut? Fenomena tersebut dapat kita jawab dengan teori yang akan kita pelajari pada hari ini. Teori yang menekankan bahwa lingkungan ataupun perilaku orang lain dapat menjadi model munculnya perilaku tertentu pada seseorang. Teori ini juga menekankan bahwa perilaku itu dipelajari, tidak muncul dengan tiba-tiba. Oke, hari ini kita akan belajar social learning theory. Oke, teman-teman, ini adalah Bapak Albert Bandura yang lahir di Kanada tahun 1925. Beliaulah yang mengajukan teori yang disebut social learning theory. Salah satu eksperimen yang terkenal yaitu eksperimen Bobodol, di mana seorang anak ditempatkan di sebuah ruang dan ditayangkan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut ada seorang dewasa yang memukul dan menendang boneka Bobo tersebut, menendang Bobodol tersebut. Ketika anak ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodol, dia menunjukkan perilaku agresif yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam video. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Berikut ini adalah visualisasi teori dari teori Albert Bandura. Kalau kita lihat, ada semacam segitiga yang terhubung satu sama lain antara perilaku, orang atau kognitif, dan lingkungan. Jadi ada hubungan timbal balik antara ketiga variabel tersebut. Hal ini menunjukkan di mana tindakan manusia itu merupakan hasil dari interaksi antara ketiga variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan individu. Dalam hal ini persepsi atau kognitif individu tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang penting untuk dipahami dalam teori Bandura. Yang pertama yaitu efikasi diri atau self-efficacy. Efikasi diri adalah keyakinan dari individu bahwa dia mampu menguasai sesuatu atau mencapai suatu capaian tertentu. Nah, efikasi diri ini muncul dari berbagai macam sumber,
termasuk di dalamnya prestasi maupun kegagalan personal yang pernah dialami individu tersebut, ataupun kesuksesan ataupun kegagalan dari orang lain. Misalnya, seorang anak mengikuti Olimpiade Fisika dan dia gagal menjadi juara 1, tapi dia mendapatkan juara 3. Jadi di tahun berikutnya dia masih penasaran nih, akhirnya dia mengikuti lagi Olimpiade Fisika tersebut. Dan pengalaman dia mengikuti Olimpiade dan mendapatkan juara 3 itu akan membentuk efikasi diri pada dirinya. Dia memiliki keyakinan untuk bisa mendapatkan juara 1 dalam Olimpiade kali ini. Dalam social learning teori dikenal adanya observational learning, di mana manusia itu mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman tak langsung atau observasi dari model yang dia lihat. Nah, dalam proses modeling ini, seseorang itu belajar melalui proses observasi, mengamati. Nah, di sini dia tidak hanya sekedar meniru, tetapi ada proses kognitif yang terjadi. Bandura menyebut ada 4 proses yang akan mempengaruhi belajar observasional, yaitu ada attentional process, kemudian retention process, production process, dan yang terakhir yaitu incentive and motivational process. Oke, yang pertama yaitu attentional process. Dalam proses ini individu mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditujukan model. Intinya di sini modeling itu tidak akan terjadi jika subjek tidak memperhatikan model. Yang kedua yaitu retention process. Di sini individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Selanjutnya yaitu production process, yaitu menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan. Dan ini selanjutnya menerima umpan balik, salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu insentif dan motivational process. Nah, di sini individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu. Nah, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Kemudian, faktor apa saja sih yang mempengaruhi observational learning? Yang pertama yaitu karakteristik model. Riset menunjukkan bahwa model akan lebih sering diperhatikan jika mereka sama dengan pengamat. Semakin mirip model, maka akan semakin mudah individu untuk terpengaruh. Nah, di sini kesamaannya meliputi jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Kemudian, karakteristik model lain yang akan mudah diikuti yaitu seseorang yang memiliki kemampuan lebih misalnya, kemudian memiliki status yang tinggi, orang yang dihormati, atau orang yang dianggap kuat. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik observer itu sendiri.
Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan lebih mudah, jauh sekali lebih mudah untuk meniru orang lain daripada mereka yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Hadiah yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain. Sedangkan adanya punishment atau hukuman akan mengurangi seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain. Oke, jadi cukup jelas ya perbedaan antara social learning theory dengan teori belajar behavioristik yang sebelumnya telah kita pelajari. Pada pendekatan behavioristik, seolah-olah manusia ini tidak dianggap sebagai makhluk yang memiliki akal, sehingga perilaku manusia dipandang sebatas dari keinginan untuk mendapatkan hadiah dan menghindari hukuman. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.